Halo Sobat Milenial, selamat berjumpa kembali pada materi ilmu pelayaran datar. Materi ini merupakan seri ilmu pelayaran datar yang ke-11 atau seri kedua ilmu pelayaran datar tingkat intermediate atau tingkat menengah. Di mana seri pertama tingkat intermediate adalah seri ke-10 serial ilmu pelayaran datar yang berjudul Cara Menghitung Haluan dan Jauh. Seri ini dikategorikan ke dalam tingkat menengah karena materi dalam video ini membutuhkan pengetahuan-pengetahuan yang agak kompleks yang dasar-dasarnya sudah dibahas pada seri ilmu pelayaran datar tingkat 1 atau basic, yaitu ilmu pelayaran datar seri 1 hingga seri 9. Jadi, jika masih belum menguasai dasar-dasar ilmu pelayaran datar, silahkan buka lagi playlist ilmu pelayaran datar tingkat basic atau dasar. Oke, saya yakin Sobat Milenial sudah memahami ilmu pelayaran datar tingkat basic atau dasar. Maka, mari kita mulai materi ilmu pelayaran datar seri ke-11 ini. Hal yang pertama yang harus kita pahami dulu adalah tentang pengertian lintang menengah. Lintang menengah adalah lintang yang berada di antara tempat tolak dan tempat tiba. Dan fungsi lintang menengah adalah untuk menentukan haluan, menghitung jauh, dan menentukan tempat tiba duga pada haluan serong. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Suatu kapal yang bergerak dari tempat tolak dengan lintang X1 derajat bergerak menuju tempat tiba dengan lintang X2 derajat. Maka, lintang menengah atau disingkat LM adalah lintang yang berada di antara X1 dan X2. Baik, jika sudah memahami pengertian lintang menengah, maka kita lanjutkan dengan cara menghitung lintang menengah. Dalam menghitung lintang menengah, kita akan menemukan dua kasus perhitungan. Kasus pertama adalah jika tempat tolak dan tempat tiba berada di belahan bumi yang sama, atau dikatakan lintang senama. Pada ilustrasi ditunjukkan, jika tempat tolak dan tempat tiba keduanya berada di belahan bumi utara, atau di sebelah atas lintang khatulistiwa atau lintang 0 derajat, atau jika tempat tolak dan tempat tiba keduanya berada di belahan bumi selatan atau di sebelah bawah lintang khatulistiwa atau lintang 0 derajat. Maka, cara untuk menentukan lintang menengah adalah dengan membagi dua jumlah dari lintang tolak dan lintang tiba. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh perhitungan berikut ini. Diketahui, lintang tolak 08 derajat 15 menit utara dan lintang tiba 14 derajat 31 menit utara. Tentukan lintang menengah. Untuk menjawab soal ini, ada dua cara. Cara pertama adalah dengan menjumlahkan kedua lintang tersebut, yaitu 08 derajat 15 menit utara ditambah 14 derajat 31 menit utara. Sehingga jumlahnya adalah 22 derajat 46 menit. Selanjutnya, untuk mencari lintang menengah, nilai 22 derajat 40 menit ini dibagi 2. Sehingga hasilnya adalah 11 derajat 23 menit utara. Dan ilustrasi lintang menengah tersebut adalah sebagai berikut. Cara yang kedua adalah dengan memanfaatkan perhitungan delta lintang.
Dari soal diketahui bahwa kedua lintang berada di belahan bumi yang sama, yaitu ditunjukkan dengan lintang yang senama, yaitu LU atau lintang utara. Sehingga untuk menentukan delta lintang untuk lintang senama adalah dengan cara mengurangkan lintang tiba dengan lintang tolak. Jadi, 14 derajat 31 menit utara dikurangi 08 derajat 15 menit utara. Sehingga delta lintangnya adalah 06 derajat 16 menit. Selanjutnya, delta lintang atau selisih lintang ini dibagi dua, yaitu 06 derajat 16 menit dibagi 2 sama dengan 03 derajat 08 menit. Kenapa dibagi 2? Karena delta lintang adalah jarak antara lintang tolak dan lintang tiba. Dan lintang menengah ada di antaranya, sehingga harus dibagi 2. Selanjutnya, untuk menentukan lintang menengah, maka setengah delta lintang ini ditambahkan dengan lintang terkecil. Dalam soal ini adalah ditambahkan dengan lintang tolaknya. Sehingga lintang menengah adalah 03 derajat 08 menit ditambah 08 derajat 15 menit sama dengan 11 derajat 23 menit. Perhatikan LU yang dilingkari pada lintang tiba dan lintang tolak. Karena keduanya adalah lintang senama, yaitu sama-sama berada di lintang utara, maka lintang menengah pun sama berada di lintang utara. Berikut adalah ilustrasinya. Berikutnya adalah cara menghitung lintang menengah untuk lintang yang tidak senama. Maksudnya, jika lintang tolak berada di lintang selatan atau di bawah lintang khatulistiwa dan lintang tiba berada di lintang utara atau di atas lintang khatulistiwa. Atau sebaliknya, lintang tolak berada di lintang utara dan lintang tiba berada di lintang selatan. Maka, lintang menengah adalah setengah dari selisih kedua lintang tersebut. Atau, lintang tiba dikurangi dengan lintang tolak, kemudian hasilnya dibagi 2. Perhatikan contoh perhitungan berikut. Diketahui lintang tolak 08 derajat 15 menit selatan dan lintang tiba 14 derajat 31 menit utara. Tentukan lintang menengah. Sama halnya dengan penyelesaian lintang menengah pada lintang senama, maka penyelesaian lintang menengah untuk lintang tidak senama juga ada dua cara. Cara pertama adalah dengan mengurangkan kedua lintang tersebut. Jadi, 14 derajat 31 menit utara dikurangi 08 derajat 15 menit selatan sama dengan 06 derajat 16 menit. Selanjutnya, untuk mendapatkan lintang menengah, 06 derajat 16 menit ini dibagi 2. Sehingga lintang menengah adalah 03 derajat 08 menit. Posisi lintang menengah berada di utara atau LU adalah ditentukan dari nilai lintang yang terbesar. Karena lintang tiba lebih besar dari lintang tolak, dan lintang tiba ini berada di utara, maka lintang menengah pun akan berada di utara. Berikut adalah letak lintang menengah tersebut.
Selanjutnya, cara kedua adalah dengan menggunakan delta lintang. Sesuai dengan kaidah menghitung delta lintang, maka untuk lintang tidak senama, mencari delta lintang adalah dengan cara menjumlahkan kedua lintang tidak senama tersebut. Sehingga 14 derajat 31 menit utara ditambah dengan 08 derajat 15 menit selatan. Maka delta lintang atau selisih lintang sama dengan 22 derajat 46 menit. Kemudian delta lintang tersebut dibagi 2 sehingga hasilnya adalah 11 derajat 23 menit. Pada lintang tidak senama, maka lintang menengah diperoleh dengan cara mengurangkan setengah delta lintang tersebut dengan lintang terkecil. Hal ini yang terkecil adalah lintang tolaknya. Jadi 11 derajat 23 menit dikurangi 08 derajat 15 menit sama dengan 03 derajat 08 menit utara. Karena lintang tiba lebih besar dari lintang tolak dan lintang tiba ini berada di utara, maka lintang menengah pun akan berada di utara. Berikut adalah ilustrasi letak lintang menengah tersebut. Demikianlah cara menghitung lintang menengah. Agar pemirsa lebih memahami dan menjadi terampil dalam menghitung lintang menengah, silakan kerjakan tugas esai berikut ini. Sampai ketemu di materi berikutnya dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini.